Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran di pagi hari ini, baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, apa di kelas ini ada yang sakit? Alhamdulillah, jika memang gak ada yang sakit berarti masuk semua ya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, apa kalian sudah siap untuk menerima materinya? Kalau kalian sudah siap, Ibu akan melanjutkan materi di pagi hari ini. Tolong ya anak-anak didengarkan, Ibu akan menjelaskan biar kalian itu paham tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu nanti. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang materi kerjasama ekonomi internasional. Ada yang paham tentang apa kerjasama ekonomi internasional itu? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional itu ialah merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sifatnya itu yang saling menguntungkan. Di sini seperti halnya contohnya itu negara A bekerja sama dengan negara B, dan di situ di kerjasama itu pastinya tujuan ingin saling menguntungkan, dan pastinya biar chemistry-nya itu semakin terjalin, seperti itu. Paham? Baik, jika paham, Ibu akan melanjutkan. Di sini ada bentuk-bentuk kerjasama internasional. Di sini bentuk-bentuk kerjasama internasional ada beberapa poin ya. Yang pertama itu kerjasama bilateral. Seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti artiannya di sini artiannya itu di sini ada dua belah pihak yang bertujuannya ketika bekerja sama. Di situ ada yang namanya timbal balik. Paham? Baik, Ibu akan menjelaskan lagi. Kerjasama bilateral, contohnya seperti artiannya di sini dua belah pihak yang bertujuannya ketika bekerja sama. Di situ ada yang namanya timbal balik, seperti itu. Dan poin yang kedua ialah kerjasama ekonomi regional. Seperti contohnya itu di sini yaitu kawasan tertentu atau berdekatan yang melakukan kerjasama ekonominya. Atau contohnya lagi seperti negara Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, seperti itu. Di situ dalam bekerja sama masing-masing negara tersebut tak lain dan bukan tujuan untuk memajukan negara-negara tersebut itu sendiri, seperti itu. Paham? Jika paham, Ibu akan melanjutkan slide selanjutnya. Yang poin ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Di sini contohnya tidak terbatas atau tidak ada kawasan tertentu yang menjalin kerjasama seperti halnya negara Indonesia dengan negara Belanda. Itu kan tidak ada batasan.
wilayah, yaitu kawasan dengan Eropa, seperti itu. Yang keempat, yang poin keempat itu kerjasama ekonomi antar regional. Di sini contohnya itu seperti kerjasamanya itu oleh kawasan tertentu dengan negara lainnya, dengan tujuannya itu bersama, seperti halnya kerjasama di bidang politik maupun ekonomi, seperti itu. Dan yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Di sini kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha itu sendiri contohnya seperti untuk mensejahterakan rakyat, seperti halnya ADB, ASEAN Development Bank, yaitu membantu pertumbuhan ekonomi Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin, seperti itu. Dan selanjutnya di sini manfaat kerja ekonomi internasional. Di sini ada beberapa poin yang harus kalian ketahui. Manfaat kerjasama ekonomi internasional itu seperti apa? Yang pertama yaitu kemajuan di bidang perekonomian. Di sini itu bisa kita lihat dari perjalanan ekspor dan impor barang suatu negara, seperti itu. Dan poin yang kedua, kemudahan akan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong. Di sini seperti halnya guna digunakan dalam proses produksi suatu negara. Dan poin yang ketiga ialah dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan tertentu. Oh ya, di sini Ibu akan memberikan sedikit tugas. Habis ini Ibu akan memaparkan tugas, tapi tugasnya per kelompok ya. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional. Ibu tadi kan hanya memberikan sedikit contoh dari bentuk-bentuk kerjasama internasional. Di sini kan ada 5 kelompok kan. Dan di sini bentuk-bentuk kerjasama internasional itu ada 5 poin. Nanti dari beberapa kelompok ini ambil satu-satu dari poin yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan untuk pengumpulan tugasnya minggu depan, di pertemuan minggu depan ya anak-anak, jangan sampai lupa. Nanti kalau ada yang gak ngerjakan, gak ngumpulin tugas, tanggung sendiri ya. Sudah ya anak-anak, cukup sekian pelajaran di pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.